Hei, kali-kali aku yang nanya ya. Ini serius ya, jawab pakai logika dan juga pakai dalil. Saya percaya bahwa eh, agama Islam hanya mempercayai satu Tuhan atau satu Allah dan tidak menyembah ilah lain, tidak menyembah kepada patung. Oke, setuju ya. Tapi sekarang saya mau tanya, apa artinya mengelilingi Ka'bah dan mencium Hajar Aswad? Nah, ini yang seringkali menjadi senjata dari para apologet Kristen dalam debat-debat mereka. Saya bukan apologet, saya juga bukan debater. Saya hanya ingin mengetahui dari teman-teman ya. Saya adalah orang yang mau belajar, suka belajar ya. Oke, jawab ya, aku tunggu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan jawaban ataupun menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Pendeta Sarah seperti yang kita saksikan di awal tadi. Beliau menanyakan tentang dua hal. Pertama, makna apa maksudnya mengelilingi Ka'bah, yang kalau di dalam agama Islam itu kita kenal dengan istilah tawaf pada saat pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, dia menanyakan apa maksud tujuan mencium Ka'bah itu sendiri atau batu Hajar Aswad itu sendiri. Dia meminta ini dijawab berdasarkan dalil dan logika. Baik, kita langsung saja mungkin. Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu merupakan bagian daripada pelaksanaan ibadah haji. Nah, di dalam syariat Islam ibadah haji itu banyak perintahnya tertuang di dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya ini ada beberapa ayat. Surat Ali Imran contohnya di ayat 97, kemudian Al-Baqarah ayat 158 dan 196. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Hajj ayat 27, ayat 29 dan juga ayat 32. Nah, itu nanti silakan dilihat di situ. Saya tidak merincikan atau membacakan satu persatu ayatnya. Yang jelas itu di antara dalil-dalil yang memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, berkaitan dengan mengelilingi Ka'bah tadi atau tawaf ya, berkaitan dengan tawaf dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut, dalilnya terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat ke-29. Ini ayatnya. Tsummal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawaffu. Ada kata-kata wal yatawaffu bil baitil atiq. Ya, di situ ada kalimat kemudian yang artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua. Itu maksudnya adalah Baitullah. Jadi mengelilingi Ka'bah itu ada dalilnya, itu di dalam Al-Hajj ayat yang ke 29 ya. Jadi umat Islam tidak akan melaksanakan satu ritual ibadah kalau seandainya itu tidak ada dalil, tidak ada syariat yang memerintahkannya. Jadi kami tidak akan melakukan satu ibadah yang tidak ada konsep ataupun perintah yang menjelaskan tentang ibadah tersebut. Tidak akan dilakukan. Dan kami akan melakukan ibadah kalau seandainya itu ada disyariatkan dalam Islam. Nah, begitu untuk jawaban berkaitan dengan dalil. Ini lain hal dengan saudara-saudara yang beragama Kristen tentunya.
tidak jarang kita kadang melihat ritual ibadah yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang diajarkan di dalam Alkitabnya, gitu loh. Ya, saya kasih contoh saja. Ibadah yang dilakukan oleh ibadah yang diajarkan di dalam Alkitab, ya, Yesus itu dan juga beberapa para nabi-nabi melakukan ritual ibadahnya dengan sujud menyembah kepada Tuhannya, sujud menyembah kepada Allah, ya, menghadap ke arah kiblat. Bahkan kalau seandainya dilihat di dalam surat Mazmur pasal 5 ayat 8 contohnya, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, yang takut akan engkau. Lihat, ayat ini justru menunjukkan tentang pertama tata cara ibadah, bagaimana ibadah yang dilakukan seharusnya sesuai dengan Alkitab itu, dan juga sekaligus ada menjelaskan tentang arah kiblat. Ya. Cara ibadah yang disyariatkan, yang diajarkan di sini dengan cara bersujud. Ya. Maaf, bukan dengan bernyanyi-nyanyi, dengan bersujud. Dan sujudnya di sini disebutkan menyembah ke arah baitmu. Itu arah itu menunjukkan tandanya adanya kiblat, gitu ya. Sama umat Islam juga, Ka'bah itu bukan Tuhan yang kami sembah, tapi itu adalah poros arah yang kami arah di mana umat Islam itu melaksanakan ibadah, menghadaplah ke sana. Kalau yang kami sembah tentu adalah Allah, tidak lainnya daripada itu. Ya, jadi jangan khawatir Pendeta Sarah, kami tidak pernah mempertuhankan batu Hajar Aswad itu seperti yang difitnahkan oleh para pedebat-pedebat Kristen, para apologet, para misionaris, ya. Liciknya mereka adalah ini dijadikan senjata untuk menyerang umat Islam. Itu kelicikan itu. Padahal kami sendiri tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Itu asumsi mereka saja, itu adalah tuduhan mereka saja. Di dalam syariat Islam tidak ada kami menyembah kepada Hajar Aswad. Kalaupun menghadap ke sana itu hanya hadapan saja, menunjukkan kebersamaan. Cara ibadah umat Islam itu adalah menghadap ke arah itu supaya nampak keseragaman itu. Seharusnya juga di kekristenan juga demikian. Ya, berdasarkan Mazmur pasal 5 ayat 8 tadi, bahwasanya di situ cara ibadah itu sujud menyembah ke arah baitmu. Sujud, cara ibadahnya menyembah ke arah baitmu itu adalah arah kiblatnya. Harusnya juga melakukan hal yang sama, begitu. Nah, itu berdasarkan dalil, ya. Jadi ada di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-29 tentang pelaksanaan tawaf. Kalau ditanya apa makna, apa tujuan, apa maksud daripada pelaksanaan tawaf itu sendiri, hikmah ibadah haji termasuk di dalamnya tawaf atau mengelilingi Ka'bah itu sendiri sangat besar hikmahnya. Pertama adalah tujuannya ketaatan. Seperti yang saya katakan tadi, umat Islam tidak akan melaksanakan satu syariat kalau tidak ada perintahnya. Maka dengan melaksanakan itu menunjukkan ketaatan akan syariat agama Islam itu sendiri kepada Allah. Jadi ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua menunjukkan kebersamaan, kesederhanaan, dan persatuan. Lihat, kita bisa lihat. Manusia dari penjuru negeri manapun, di belahan dunia manapun, bahkan negara manapun, sukunya apapun itu, tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Tapi begitu datang ke Masjidil Haram dalam pelaksanaan ibadah haji, mereka melaksanakan satu konsep yang sama, menghadap ke hadapan yang sama, melafazkan bacaan-bacaan yang sama, menyembah Tuhan yang sama, ya, tidak ada berbeda-beda, bahkan berpakaian dengan pakaian yang corak dan bentuknya sama. Di situ tidak berlaku status sosial, tidak ada di situ memandang dia seorang bos, seorang direktur, seorang pemilik perusahaan, seorang dia jutawan, seorang yang kaya raya, atau di situ tukang sapu jalanan. Tidak ada di situ status sosial dia sebagai cleaning service, sekedar pedagang yang di pinggir jalan. Nah, tidak ada. Semua status sosial terlepaskan di situ semua. Jadi maknanya adalah untuk menunjukkan kebersamaan ibadah haji itu. Strata sosial disingkirkan. Status sosial tidak berlaku pada saat melaksanakan ibadah haji itu. Kebersamaan, kesederhanaan, persatuan, persaudaraan.
Itu hikmah dari salah satu hikmah dari pelaksanaan ibadah haji itu secara konsep sosial masyarakatnya. Begitu. Nah, kemudian berkaitan tentang mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu bukanlah syariat yang wajib. Itu hanya sunnah. Karena Rasulullah mencontohkan. Rasulullah Muhammad SAW dulu melaksanakan ibadah haji dengan mencium Hajar Aswad itu sendiri. Nah, lagian, kalau ini dijadikan dasar dengan mencium itu seolah-olah menyembah, tidak demikian. Ya, apakah orang mencium Hajar Aswad itu terus langsung diklaim dia menyembah batu hitam itu? Tidak. Tidak demikian. Saya kasih analogi lainnya. Ketika kita mencium tangan orang tua, apakah kita terus menyembah orang tua? Tidak. Ya, tidak demikian. Ketika kita mencium anak kesayangan kita mencium anak sendiri, apakah kita menyembah anak? Tentu tidak. Seorang suami istri dia mencium pasangannya, apakah dia menyembah pasangannya? Tentu tidak. Jadi inilah analogi yang sangat salah ketika dimaknai mencium Hajar Aswad lalu dikatakan itu sudah menyembah Hajar Aswad itu sendiri, batu hitam. Tidak demikian. Mencium itu salah satu syariat, salah satu sunnah yang dianjurkan ketika melaksanakan ibadah haji, karena Rasulullah melakukan itu. Ya, jadi bukan karena menyembah itu sangat keliru besar. Umat Islam tidak pernah menyembah Hajar Aswad. Kafir hukumnya itu umat Islam kalau ada dia berniat dalam hatinya menyembah Hajar Aswad. Sungguh telah kafir dia itu kalau seandainya dia menyembah Hajar Aswad itu. Yang disembah tetap Allah. Itu hanya bahagian daripada yang dianjurkan saja. Makanya Umar bin Khattab sendiri pernah mengatakan, kalaulah tidak Muhammad yang mencium batu Hajar Aswad itu, sungguh aku tidak akan melakukannya. Begitu bentuk ketaatan kami kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasulullah melakukan itu, ya umatnya mengikut. Ya. Dan itu bukan karena menyembah, hanya ketaatan saja, hanya sunnah saja. Jadi jangan dilebih-lebihkan dan jangan itu digoreng. Memang terkadang para apologet Kristen itu, para misionaris, ya para penghujat, mereka itu menjadikan itu senjata seolah-olah umat Islam menghadap ke kiblat itu menjadi bentuk penyembahan terhadap Ka'bah kepada Hajar Aswad, batu hitam itu. Tidak. Ya, kita bisa lihat apa jadinya kalau seandainya tidak ada poros arah untuk melaksanakan ibadah. Ya berarti nanti akan ada yang hadap-hadapan, ada yang membelakang-belakangi seperti gereja. Harusnya gereja itu kalau melihat konsep Mazmur pasal 5 ayat 8 tadi, harusnya membangun gereja itu ya menghadap ke arah baitmu itu tadi, Baitullah, Baitul. Juga pelaksanaan ibadahnya harusnya yaitu sujud dan menyembah ke arah baitmu, sesuai dengan konsep Alkitab itu sendiri. Nah, itulah sekali lagi bedanya Islam dengan Kristen. Kami melaksanakan syariat sesuai dengan Al-Quran, Sunnah sebagai acuan kami dalam beribadah. Sedangkan di kekristenan sendiri banyak ibadah-ibadah yang dilakukan, ritual-ritual yang dia laksanakan justru bertolak belakang dengan Alkitabnya sendiri. Ya, bertolak belakang. Disuruh mensucikan hari Sabat, malah melaksanakannya di hari Minggu. Padahal tidak ada melaksanakan ibadah ke gereja di hari Minggu, tidak ada. Yang diperintahkan di hari Sabat, di hari Sabtu. Kemudian dilarang khamar, minum khamar, minuman keras. Malah ritual ibadah, ya silakan saudara pasti tahu itu ritual ibadah apa yang mengganti darah Yesus dengan anggur khamar untuk diminum. Padahal di dalam Alkitab dilarang itu. Ya, dilarang makan babi, malah dimakan babinya. Dan banyak lagi yang lainnya. Itu hanya diantaranya. Itulah perbedaan Kristen dengan Islam. Kami menjalankan syariat sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Sedangkan di kekristenan bahkan banyak yang berbolak-balik dengan apa yang dituangkan di dalam Alkitab. Demikian, semoga ini menjawab dan semoga juga video ini tersampaikan kepada Pendeta Sarah. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث